Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ranking berapa di kelas? Dikit. Dikit. Berapa? 1? Ranking 2? Enggak, dulu bisa SMP ada satu orang. Tapi pindah. Juga ada ranking. Siapa namanya? Hah? Bukhari. Sekarang ini nggak ada lagi? Kayaknya dia posisi lagi. Dan santai yang habis tua. Ya ini. Nggak betah. Santren mana? Ranking 1 dia ya? Yang kayak mana orangnya? Dia pernah masuk kelas 10 di sini? Enggak? Oh, kayaknya saya pernah lihat ya si Bukhari itu. Kelas 9 dulu kan ya? Dari kalian kelas 9 kan saya udah ngajar di sini. Iya. Kamu berarti nggak pernah nengok ngejem kan? Kayaknya pernah denger gitu, maksudnya kayak pernah jumpa. Ya, ada nonton. Kalau ada tugas saja. Dari sejak kalian kelas 9, pertama kalian masuk kelas 9 saya ada di sini. Iya. Tapi terus. Kan Jung kemarin. Iya. Ke sekolah lagi. Iya. Kayak gini loh, sama. Oh, anaknya kalau dulu. Kalau itu baru Pak. Ini bisa ya spidolnya. Kayak kelas 10. Nampak nggak? Susah pentulisnya kan kalau ini. Iya, kemarin kan kita ada belajar struktur-struktur. Sekarang ini konten bahasa waktunya. Cuman biar nampak di video nih, video kelas 10 gitu. Nah ini kan konten bahasa kedua. Tapi sebelum kita masuk konten bahasa si anekdot, kemarin kan kita ada belajar antara ini ya nggak bisa lagi kalimat transitif dan intransitif. Masih ingat nggak gimana bedanya? Kalimat transitif dan intransitif. Nah, transitif itu dia sebenarnya adalah kalimat yang punya objek. Biasanya dia imbuhannya dengan di. Kalau intransitif dia kalimat yang tidak punya objek. Imbuhannya biasanya ter atau ber. Misalnya dia membeli tahu. Berarti kan tahu ini objek. Kenapa dia objek? Karena bisa kita balik. Misalnya kita buat jadi tahu dibeli dia. Nah, gitu berarti di sini bertukarlah si tahunya jadi subjek,
ini jadi objek. Nah, tapi pada kata yang berimbuhan ter atau ber itu nggak berlaku. Jadi kadang-kadang kan ada kalimat yang seperti ini. Dia berlari mengejar mimpinya. Nah, kalau seperti ini kan nggak bisa kita balik, maka berlari di sini disebut sebagai imbuhan intransitif. Kenapa? Karena dia tidak punya pembalikan. Sama seperti kalimat yang paling sederhana, misalnya Andi bermain bola. Maka bola ini juga nggak disebut objek, ini semua pelengkap. Ini pelengkap, ini juga pelengkap, gitu. Karena tidak mungkin kita membaliknya menjadi bola dimainin Andi nggak bisa. Kalau bola dimainkan Andi berarti aktifnya dia Andi memainkan bola. Karena kan kalau mungkin kita ikutin aturan aktif pasif, aktifnya me, pasifnya di, aktifnya ber, pasifnya ter. Jadi kalau ini pasifnya berarti bola termain Andi. Kan nggak bisa kalimatnya seperti ini, lucu kan? Maka dia ini disebut sebagai pelengkap. Kenapa? Karena kalau dibalik dia aneh. Gitu. Itulah namanya kalimat intransitif. Jadi ini juga termasuk dalam imbuhan yang transitif, intransitif. Itu dia. Sama juga kayak saya terjatuh, kan nggak bisa dikasih objek. Saya terjatuh di lapangan, misalnya. Saya terjatuh di lapangan. Maka di sini kan terjatuhnya predikat. Ini apa? Hah? Enggak lah, keterangan. Kan ada kata di-nya. Ini kan kata depan. Pelengkap itu dia kalau dia nggak ada kata depannya. Ini subjek ya. Kan nggak ada objeknya kan? Nah, ini makanya disebut sebagai kalimat intransitif. Nah, gitu dia. Oke? Ini sering dipakai pada penggunaan teks eksplanasi dan anekdot. Nah, selanjutnya di situ ada katanya di halaman 96 ada penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu ini contohnya atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai kalimat past tense ya. Ada kata-kata dahulu gitu kan, atau kemarin, atau ada yang lalu. Contoh 3 hari yang lalu Ikramullah pulang. Itu. Maka ini disebut sebagai kalimat yang bermasa lampau atau pada tahun sebelum dia masuk SMA dia pernah memenangkan Olimpiade Fisika, sana gitu. Nah, itu kalimat yang bermakna masa lalu. Pokoknya dia ada indikator-indikator seperti dahulu, kemarin, yang lalu, gitu. Itu past tense. Past tense ini penanda teks naratif. Jadi rata-rata teks naratif pasti pakai kalimat-kalimat past tense. Kenapa? Karena naratif itu kan purpose of the text-nya adalah menceritakan. Menceritakan itu loh pastilah sesuatu yang sudah terjadi, telah, yang udah berlalu kan. Nggak mungkin menceritakan sesuatu yang akan datang. Itu namanya menghayal gitu.
Makanya pasti biasanya kalau naratif teks termasuk teks anekdot itu pakai kalimat bermakna past tense atau bermakna masa lampau. Yang kedua ada kalimat retoris. Apa kemarin kalimat retoris? Retoris itu adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban, atau dia sifatnya cuma nyindir. Nyindir orang, contoh, bolehkah kamu tidak mengembalikan uang yang kamu pinjam misalnya ada orang nih udah lama kali ngutang sama kita, tiba-tiba kita nanya, boleh nggak kamu tuh nggak mengembalikan uang yang kamu pinjam? Itu kan maksudnya bukan nanya, karena pertanyaannya jelas. Maksudnya kan kita nyuruh dia kembalikan uang. Itulah namanya kalimat retoris gitu. Atau misalnya ada orang yang meninggalkan sholat, kita umat muslim boleh nggak ya meninggalkan sholat? Itu kan sebenarnya cuma pertanyaan yang sifatnya sudah jelas jawabannya, cuman sekedar mau menyadarkan orang itu aja lewat pertanyaan itu. Itulah namanya kalimat retoris gitu, atau kalimat yang sifatnya nyindir. Terus menggunakan konjungsi kronologis atau konjungsi kronologis sama konjungsi temporal itu sama ya? Iya, tempo itu kan waktu ya. Jadi yang dikatakan konjungsi kronologis ini adalah konjungsi yang menyatakan waktu. Contohnya sejak, ketika, lalu, kemudian, setelah itu, apalagi? Itu kan menyatakan waktu. Iya. Fungsi yang menyatakan waktu. Selanjutnya ada lagi kata kerja aksi atau kata kerja aktif. Jadi kalau di soal ada kata kerja aksi atau kata kerja aktif, sama lah itu maknanya, maksudnya dia adalah kata kerja yang membuat kalimat itu menjadi kalimat aktif. Contohnya adalah me dan ber. Misalnya saya menanam jagung, saya menulis novel. Nah itu berarti dia adalah kata kerja yang aktif. Ada yang ada yang enggak. Kalau ini bukan berdasarkan objek dan subjek lagi, tapi masalah si subjeknya itu aktif atau melakukan tindakan secara. Kenapa? Nggak boleh apanya? Aktif itu berarti dia melakukan tindakan. Subjeknya misalnya saya menyiram bunga, berarti kan subjeknya aktif. Iya. Kalau misalnya adik dipukul kakak, di situ kan subjeknya nggak aktif kan? Coba kalau kalimat yang pasif ya, contoh seperti kalimat adik dipukul kakak. Pasif lah, kan imbuhannya di. Kalau seperti ini kan adik, ini kan subjeknya ini kan, tapi kan dia non aktif. Oh, kalau kakak memukul adik kan? Iya. Kenapa? Di sini kan, di sini kan adiknya tidak melakukan tindakan. Siapa yang melakukan tindakan di sini? Si kakak kan? Si adiknya kan nggak melakukan tindakan apa-apa. Nah, makanya dikatakan dia kalimat pasif. Pasif itu ketika
si subjeknya itu tidak buat apa-apa, dia nggak ada ngapa-ngapain, tapi dia fungsinya sebagai subjek gitu. Padahal kan aslinya subjek itu maknanya pelaku dalam kalimat. Tapi ketika pelaku itu tidak lagi melakukan sesuatu, itulah yang disebut sebagai namanya kalimat pasif gitu. Terus ada juga kalimat perintah ya. Oke, terus ada yang disebut kalimat perintah. Perintah atau nama lainnya kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini memberikan perintah atau instruksi. Karena dia menginstruksi, maka diakhiri dengan tanda seru. Ya. Contoh, coba kamu hafal teks itu. Gitu kan? Silakan tutup pintu itu, gitu. Tapi kalau dia kalimat yang satu lagi ada namanya itu kalimat seru atau kalimat eksklamatif namanya. Pakai tanda seru juga sih. Beda. Sama-sama pakai tanda seru, cuman isi kalimatnya itu beda. Kalimat eksklamatif ini adalah kalimat yang sifatnya sekedar memberikan seruan atau ekspresi. Misalnya, wah, kapan kamu ke Prancis? Iya ya. Gimana ya kalimatnya supaya dia mengekspresikan? Wah, tinggi sekali nilai ulanganmu, gitu misalnya. Tinggi sekali nilai ulanganmu. Seru tuh dia ekspresif, cuman kalimat seruan. Dia ada kata-kata seru seperti wah atau aduh, misalnya aduh, kau terlihat sangat tampan.
Iya, memuji bisa menghina juga. Misalnya, wow, tulisanmu bagus ya, gitu kan. Enggak, misalnya gini, tulisanmu bagus ya, minus mataku jadi bertambah membacanya. Iyalah, tapi ini kalimat seru. Kalau yang di atas ini muji kan, misalnya, wah kau terlihat sangat tampan. Tapi kalau wow tulisanmu bagus ya, minus mataku jadi bertambah, itu juga termasuk kalimat seru sih sebenarnya. Tapi dia kalimat seru yang sifatnya ya negatif. Gitu. Jarang kalau kalimat seru itu langsung dia bilang, wow tulisanmu kok jelek gitu, enggak. Pasti dia, iya namanya kalimat eksklamatif atau kalimat ekspresi, kalimat seruan. Ini yang sering-sering ada di teks anekdot, karena kan anekdot itu sifatnya kemarin apa? Anekdot itu dia lucu memang kan, tapi lucunya itu harus ada pesannya. Pesannya itu sifatnya menyindir gitu. Nah yang menyindirnya inilah makanya dia ada kalimat seperti kalimat retoris, kalimat eksklamatif. Tujuannya supaya selain menyampaikan sesuatu yang lucu, dia ada pesannya gitu. Kan nggak nampak kok saya sampai ke situ, makanya saya foto aja deh. Oh iya. Kalau apa? Intransitif. Enggak. Intransitif itu nggak bisa dibalik. Nggak bisa. Kalau transitif bisa dibalik. Bisa. Aktif gitu. Iya. Jadi sama aja. Transitif itu kalimat aktif. Transitif itu bisa aktif, bisa pasif. Intransitif juga gitu. Cuman kalau dia transitif dia bisa kita balik aktifnya. Kalau intransitif dia nggak bisa dibalik. In itu artinya tidak punya objek. Karena dia nggak punya objek, berarti dia nggak bisa dibalik. Kenapa? Karena kalau dibalik kan objeknya harus jadi subjek, gitu. Oh, yang penting punya objek gitu ya? Iya, yang penting dia punya objek baru bisa kita balik. Bisa dibalik bisa enggak? Tapi kalau yang intransitif pasti nggak bisa dibalik. Bener.
Gara-gara iguana jadi kalau dia bola itu nggak objek, dia pelengkap karena nggak usah dibalik juga, ya kan? Kan nggak mungkin bola termain Andi, makanya dia pelengkap bukan objek. Pokoknya kalau dia iguananya bersama dia ujungnya jadi pelengkap lah itu. Bukhari itu siapa namanya? Coba lihat. nggak apa, nggak tahu. Saya pernah jumpa sama Bukhari itu, saya agak lupa. Dia kayak rusak tuh, kayak orang Cina. Dia pernah saya kayak jumpa dia, tapi dia nggak pernah masuk. Tinggi. Nggak pernah masuk di kelas 10 sekali. Iya aja. Tapi dia jarang masuk juga. Jarang masuk. Karena ini dia kayak belajar aja gitu dari YouTube ya. Dia orang jalan, dia udah pernah kita. Abang itu pusat cinta, udah abang itu juga udah harapan ini semua. Kalau kira ini, dia juga anak lain juga bisa. Keberatan, dia pun keberatan. Saya semua bisa. Kalau MM gitu ya nggak apa-apa. Ini yang parah, dia lebih. Iya, kayak gini yang mana pun bisa jadi nomor satu minggu ini. Makanya malah ya suka apa? Karena nggak fokus kali ya kita kayak gini. Jadi
teks yang tujuannya menceritakan. Itu adik kamu bukan? Itu adik kamu. Enggak. Cari siapa? Enggak usah kita ngajar langsung SSC. Ngajar kelas 9 aja. Kelas 9 aja. Kok kelas 8? Enggak, bukan saya. Lo ada sebelah lagi. Iya.
bahasaan ada di transkripsi itu udah masuk ke bahasaan. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana? Ini, iya, eksklamatif. Iya, itu kurang S-nya. Ekslamatif. Iya. PNS. Ustaz Eka-nya PNS, jadi agak ingat sih, agak kenal. Saya lupa, kayaknya ada kelas saya juga. Iya, ada kelas. Intermediate juga. Di mana? Di kelas di mana? Di kampus Kampus mana? Unimed. Unimed. Bukannya gunung ya? Iya, kayaknya cuman ke saya nggak gitu-gitu dekat, saya nggak gitu kenal, cuman tahu gitu. Tapi kalau Ustadz Harun, ingat Ustadz Harun? BI dulu kan? Dia mungkin kan waktu itu masih kelas 7 ya, atau kelas berapa gitu. Itu guru kan? Hah? Nggak pandang aja. Yang pakai kacamata, tahu kan? Yang pendek-pendek orangnya. Nggak pandang. Ya itu juga, itu kawan saya, dia satu rating gitu, satu tingkat.
beda kelas itu. Hah? Beda kelas. Heeh. Apaan dia ngajar dulu? Yang paling ngajar dulu bisa itu. Kemarin dia sama ada Pak Roja. Tapi dia udah ada gitar. Udah apa? Ada gitar, nanti dia musik joget-joget dari jadi pecat ya. Joget-joget ada musik di mana? Nanti dia bikin musik itu ya. Bikin musik joget-joget dari katanya itu nggak pernah juga. Kan ini salah di musik nggak boleh. Oh iya. Kemarin saya juga sempat ditegur sih karena kan ada PowerPoint, kan cuplikan film. Karena memang ada KD-nya di kelas 12 itu menganalisis cuplikan film. Jadi ada musiknya. Kan Laskar Pelangi kan filmnya. Filmnya kan nuansa pendidikan. Siapa itu? Kantor katanya Ustaz nggak boleh kalau ada musik-musik kayak gitu kan. Terus saya bilang gini, memang gitu KD dari bukunya. Saya bilang kalau nggak kayak mana kan namanya cuplikan film, nggak mungkin saya matikan suaranya. Jadi apa yang dianalisis kan gitu. Cuman ya mungkin ya gitulah beda-beda. Tapi kan kalau bahasa ini memang dia harus semua lini kan, mulai dari film, puisi, terus lirik apa gitu memang harus dianalisis gitu. Siapa yang apa itu yang nyebut? Ustaz apa kemarin ya? Ustaz Robi entah. Dia tahu dari mana? Karena video saya kan di YouTube itu. Oh, dia nengok di video. Saya bilang, yaudah nanti saya cari film yang nggak ada soundtracknya. Cuman ya memang kadang-kadang kan film itu di tengah-tengah dia muncul sendiri kan soundtracknya gitu-gitu. Itu sih. Cuma setahu saya kan kayaknya boleh lah kalau dia cuma sekedar, kan yang nggak boleh itu sebenarnya musik yang haram, kayak maksudnya mengundang kita Oh untuk iya, yang nggak boleh itu kan dia kita dengar habis itu kita kayak masuk dalam lagu itu gitu apa itu. Iya. Dia pengen aja nggak tahu. maksudnya kalau sekedar dia kayak soundtrack bikin film kayaknya nggak masalah sih. Pun filmnya film-film anak-anaknya, kan Laskar Pelangi itu kan film anak-anak. Sama kayak kita nonton film-film kartun juga kan pasti ada suara-suara musiknya kan gitu. Cuman gitu sih. Karena saya gini, saya terbiasa kalau di sekolah di sana kan karena biasa boleh gitu kan, jadi ya nggak teringat gitu. Kan saya ngajar di Dharma Pancasila juga, SMA Dharma Pancasila, Dr. Mansur Kadusu Sekarang masih. Makanya saya nggak bisa ngajar yang kelas 7-8, kelas berapa tadi? kelas 12 sama 11 sama 10 juga saya ngajar. Cuman saya masuk 10-11 itu cuma di SMK. Kalau yang SMA-nya kelas 12 Itu orang udah cewek. gabung terus saya biasa kayak misalnya kayak ada ilustrasi ceweknya gitu kan, saya di PowerPoint gitu kan, tapi animasi sih sebenarnya. Kadang-kadang saya nggak nyadar malah itu ada gitu kan, karena udah biasa ada gitu. Cuman mungkin karena di sini jarang gitu kan, jadi kayak langsung ternotis gitu sih. Kadang-kadang saya nggak nyadar. Kan ada kemarin saya buat kayak animasi kartun-kartun gitu sih, memang cuman dia perempuan tapi pakai baju sopan gitu. Makanya itu nggak boleh. Cuma saya nggak ingat gitu. Saya ada buat animasi kartun cewek, animasi yang mana ya gitu. Rupanya ada di PowerPoint itu gitu. Cuman karena saya udah terlalu sering ngeliat itu, jadi saya nggak sadar itu ada gitu. Mungkin karena orang yang baru pertama kali lihat gitu kan. Gitu sih. Jadi mungkin beda. Sebenarnya bagus sih dari awal, dari usia kalian udah diajarkan mana yang bagus, mana yang itu. Cuman kadang-kadang memang kita kayak ada sih yang di negara ini bertentangan sama hukum Islam ya kan. Kayak misalnya kita menganalisis lagu kebangsaan, kan itu mesti musik kan nggak mungkin lagu kebangsaan cuman kita lihat liriknya doang gitu kan. Gitu sih. Kadang-kadang KD dari pemerintahnya yang bertentangan gitu. Gitu. Ada pertanyaan nggak kamu di konten bahasanya ini?
awalnya seperti kalian juga, klaster gitu bergelombang. Terus kan kami kan sekolah punya provinsi, punya gubernur, punya di Rahmayadi langsung. Jadi sempat karena ada kemarin berita-berita ditangkap sekolah yang buka gitu kan, disuruh daring lagi. Jadi sudah Datang ke sekolah tapi tetap hah? pakai ini juga. Iya. Atau komputer juga. Hah? Kayak komputer. Iya. Harus pakai itu juga. Nggak di YouTube. Kalau kami dikirim ke Google Classroom, kami pakai Google Classroom. Kami pakai Zoom. Terus kami nge-zoom kan sama siswanya, baru nanti ada beberapa video sama materi pembelajaran itu pakai Google Classroom. Jadi kami ngabsen itu nggak pakai WA, langsung aja pakai Google Classroom. Jadi kayak gitu. Ya lebih rapi dia, jadi lebih terdata gitu kan. Terus kalau tugas kumpulnya telah dia terus ada di situ lead submission gitu. Ya mendingan Zoom daripada itu. Kalau itu kan kalau Zoom itu dia sama-samanya dia agak dengan terasa. Kalau itu tuh buat yang 5 menit. Ya. Karena nggak ada respon kan kalau di YouTube kan. Terus ini kalau apa WA itu kan berantakan filenya. Kayak ngirim tugas per WA itu kan berantakan. Tapi kalau misalnya dia di Google Classroom, dia ada riwayatnya gitu. Kita ada aplikasi. Ini aplikasi belajar gini. Gini, dia lebih rapi bentuknya. Nah, misalnya gini kan. Ini kelas 12I1 misalnya. Oh, setiap guru ada aplikasi. Jadi setiap kelas tuh ada. Jadi misalnya saya ngeposting tugas baru tentang, Jadi nggak sangkut paut sama WA gitu kan? nggak ada. Terus di sini ini buat PPT-nya ada di sini semua. Habis itu nanti orang tuh nengok sering-sering nengok Google Classroom lah. Iya, tugasnya ada di sini. Nanti kalau diserahkan tinggal dinilai. Misalnya gini kan, langsung dinilai misalnya, kembalikan. Ya. Itu nilai betulan? Hah? Nilai betulan itu? Iya. Gitu. Nanti masuk ke pemberitahuan dia. Terus nanti kayak misalnya absen, gini kan, udah diserahkan. Nanti kalau dia terlambat itu udah terlambat diserahkan. Terus dia jadi lebih rapi gitu. Misalnya per siswa, per akun. Misalnya ini si Aulia Putri. Ini udah tahu nih kapan dia menyerahkan tugas, kapan dia nggak menyerahkan. Oh. Kelas berapa Ada. dia? Ini kelas 12. Oh, dia pakai akun-akun gitu ya? Jadi dia bisa dicek per akun siswa. Oh, kayak sosial media juga lama-lama. Tapi dia tergabung dalam satu kelas kayak gini. Jadi semua satu kelas itu bisa dipantau. Dia lebih rapi absen-absennya, terus tanggal berapanya kayak gini kan misalnya dari gubernur yang jadi itu negeri kan? Enggak, swasta, tapi dia di bawah langsung provinsi. Punya sekolah gubernur langsung? Iya. Yang megang itu istrinya gubernur Di mana? di dekat USU. Berarti saya sering lah jumpa ini. Sering, karena kan gubernurnya, iya Ustaz. Karena kan kadang-kadang gubernurnya datang. Masih. Ini kelas 10 saya. Nanti kelas kan harusnya saya kelas 11, kelas 12, kelas 10. Lagi stream ini. Iya, lagi screen. Ini Hah? ini WS tadi. Iya. Iya benar. Ini berarti ini yang balas pesan saya kemarin ini saya. Iya, benar. Kenapa Ustaz? Balas pesan ini aja sih. Ah, iya. Tapi apa? Iya. Yang bagus. Oh, iya. Ustaz, oh berarti Ustaz yang ngirim. Iya. Iya, iya Ustaz. Ustaz apa namanya Ustaz? Hah? Ikram, mata pelajaran? Kimia. Oh, kimia. Iya, iya. Terus mau set yang apa kemarin kan? Iya, saya yang balasnya. Yang balas pesan ini. Iya, saya tahu memang ini, oh ini kayaknya guru gitu kan, cuman saya nggak notice sekali mata pelajaran apa gitu. Iya. Sekolah Iya, iya Ustaz ya. saya. Iya, iya. Enggak, Ustaz itu sering nanya-nanya apa tuh? Apa? Sering nanya-nanya mapel, Apa? apa kayak pengertian kata-kata gitu, saya balas. Saya juga kadang kan nggak saya save Dia gitu. ngechat tapi nggak tahu orang mana gitu. Sama, saya juga balas tapi nggak tahu orang yang mana. Kami sama-sama nggak tahu siapa orangnya. Kadang-kadang seperti itu. Karena kan satu WA ini kadang-kadang dia lagi nih, banyak kali yang WA. Saya kadang Nah, buat WA satu lagi gitu nggak? Kayak bisnis atau apa? JB One.
Enggak, saya malas saya buat gitu 2 biji. Saya nggak mau nangis. Berarti banyak laporan Pak Ustaz. Ya kali pun, udah bingung saya kadang-kadang. Ini sekolah mana ini gitu? Enggak, kalau Ululungan saya tahu tanda. Cara dia nyampaikan ini pesannya kan tahu. Oh, Cuman- itu setiap kelas ada Ustaz buat grup BI-nya kan? Untuk apa sih, Ustaz? Supaya gampang aja mantaunya. 10 kan, Ustaz? Ini 10. Oh, itu lagi nih. Itu apa, Ustaz? Nggak ada. Kamu lihat lah, kamu kan udah masuk sini kan? Mondok loh, Ustaz. Oke lah, kalau ada pertanyaan nanti minggu depan kita realisasi. Minggu depan kita masih nge-zoom ya? Masih video-video gini ya? Ya nanti kita realisasi latihannya aja minggu depan. Anak pun ini mau balik, cuman nggak balik ke Patram. Mau main-main aja, bosan. Main-main. Ke? Main-main. Oh. Kawan apa kawan? Ustaz itu mana ya nomornya kemarin? Siapa namanya? Ilham. Ikram. Ilham. Ilham ya? Ilham Arifin. Tentunya. Banyak kali pula Ilham di kontak saya ini. Berarti itu cek ada juga mau Ustaz. Enggak lah, saya kan gurunya, ada aja kamu. Kan bisa kan? Enggak lah, kalau guru itu di sana profilnya itu ya sebagai orang tua kayak saya di kelas kalian gitu. Ya, saya bertindaknya sebagai orang tua lah. Saya marah-marahin pun orang itu kadang di kelas. Kalau terlambat ngisi absen, ngapain kalian gitu kan? Ada yang melawan Ustaz? Banyak lah namanya siswa. Maksudnya ya ngelawan-ngelawan siswa lah gitu. Belum Pak, kami kayak gini Pak, cepat. Oh, manggilnya Pak? Iya, Pak manggil di sana bukan Ustadz, Bapak. Belum Pak, gitu kata. Bukan apa? Enggak, Bapak manggilnya. Pak Ustaz kami. muda berarti nggak? Enggak lah, banyak yang lebih muda dari saya. Saya udah tua loh, hampir 30 umur saya udah. Banyak yang masih umur 21, 23. Belum menikah lah, kan belum Lama tuh Ustaz ini. Nanti Ustaz lagi sama. Ustadz Faisal yang mana? Ini udah. Yang gendut Ustadz Kan ini. yang mana? Tadi kemana? Terus balik. Kan gue bilang kan, enggak tuh Ustaz lagi sama siapa? Oh, Belum nih Ustaz. Anaknya guru mata pelajaran?